Selamat pagi adik-adik, kita ketemu kembali di dalam sekolah minggu hari ini. Apa kabar? Baik-baik saja kan? Mari kita mulai sekolah minggu ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh sekolah minggu online sama-sama dengan teman-teman kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun setiap hati kami Tuhan. Tolong Tuhan jadikan kami mengerti akan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam kasih kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan pujian istimewa yang akan dibawakan oleh teman kami Angel. Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 17. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Halo, saya Alia. Saya akan membantu membacakan Alkitab. Diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kisah Para Rasul
16 ayat 1-2. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan lebih terdahulu. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Pasti sangat luar biasa. Pagi ini dalam sekolah minggu kita akan belajar tentang firman Tuhan yang luar biasa. Judulnya pemuritan dalam keluarga. Apa sih pemuritan dalam keluarga itu? Mungkin dari judulnya aja pemuritan. Oh, apa murid-murid ya bang ya? Atau apa ya? Atau tentang pembelajaran atau tentang apa? Apapun itu, mari kita buka dulu Alkitab kita dari 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Dari 2 Timotius 1 ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, di dalam ibumu Eunike, dan yang aku, yakni hidup juga di dalam dirimu. Wow. Lalu kita pergi ke pasal 2 ayat 14 sampai 17. Firman Tuhan berkata, ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja dan tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker di antara mereka, termasuk Himenius dan Filetus. Lalu kita pergi lagi ke pasal 3 ayat 14. Nah, ayat 14 ini kita baca dari ayat 14 sampai ke 17 supaya jelas semuanya.
Mulai firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberimu hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Wow, ayat-ayat ini sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena sejak dari kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Wah, kata-kata itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena sejak dari kecil kita sangat bersyukur ya, di gereja kita dari sejak asuhan bayi sampai kakek nenek itu mengenal Alkitab semua dan diselamatkan dan hidup baik di dalam Tuhan karena kita adalah anak-anak Allah. Kembali ke pelajarannya. Ya. Mungkin adik-adik bisa lihat ini gambar apa yo? Yang ini. Ini gambar apa nih? Ada ayahnya, ada ibunya, ada anak-anaknya. Ayo coba. Ini lagi ngapain nih? Ayo. Ya, betul sekali. Mereka sedang belajar ayat firman Tuhan. Nah, di sini juga sudah dijelaskan, amatilah gambar di samping. Apakah yang sedang dilakukan keluarga ini? Apa yang dipegang sang ayah itu? Apa coba yang dipegang sama seorang ayah itu? Ya, betul sekali. Mereka itu sedang belajar firman Tuhan, yang dipegang ayahnya itu adalah sebuah Alkitab. Jadi, mereka sedang belajar firman Tuhan bersama keluarga mereka. Jadi, adik-adik semua, kalau dibuatkan gambar itu ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik. Jadi sama seperti halnya kita belajar kayak online seperti ini. Mungkin kan kita ibadahnya di rumah nih. Mungkin adik-adik semua bisa belajar seperti gambar ini. Jadi mah, ayo kita belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Itu. Nah, jadi mereka semua belajar Alkitab. Dan ini kembali lagi ya, orang-orang Israel juga melakukan hal yang sama dalam keluarga, sama seperti gambar itu. Nah, apa sih alasan mereka melakukan itu? Apakah memang hanya rutinitas atau apa untuk supaya terlihat orang, wah ini loh, itu loh. Jadi, kenapa orang Israel itu melakukannya? Kalau kita bilang, oh, mereka beribadah gitu. Nah, kenapa? Karena dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-5 berkata, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Wow, luar biasa sekali. Orang-orang Israel aja taat. Jadi kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus taat, ya. Nah, kalau untuk orang tua sendiri, jadi bagaimana sih caranya orang tua mengajarkan kitab suci kepada dan segala perbuatan Tuhan kepada anak-anaknya? Dapat kita ketahui dari Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Para orang tua harus mengajarkannya berulang-ulang pada waktu duduk bersama, ketika mereka sedang dalam perjalanan, atau berbaring bersama anak-anaknya, atau ketika bangun dan tidur. Nah, kita ambil contoh Nenek Lois dan Ibu Eunike sebagai keturunan orang-orang Yahudi melakukan perbuatan yang sama. Jadi, seperti diperintahkan Tuhan kepada umatnya, yakni mengajarkan kitab suci kepada keturunan, maka Timotius sejak lahir pun sudah mendengarkan kisah-kisah dalam Alkitab yang kitab suci,
dari nenek Lois dan Eunike. Karena Timotius setiap hari mendengarkan firman Tuhan, Timotius menjadi seorang yang sangat mengasihi Tuhan dan iman yang tulus. Wow, udah ngasih Tuhan, punya iman yang tulus. Bagaimana Timotius dapat mengasihi Tuhan? Tentu saja karena Timotius sudah hafal sema Israel, yaitu dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan yang esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Timotius juga bukan hanya hafal, tetapi nenek dan ibunya mengajarkan supaya kasihilah Tuhan dengan perbuatanmu, yakni melalui setiap hari dalam kehidupanmu ya, seperti kita baca firman Tuhan, berdoa terhadap Tuhan dan minta petunjuk dari Tuhan apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Itulah mungkin pelajaran yang bisa kita ambil pada pagi hari ini dari judul pemuritan dalam keluarga. Jadi mulai hari ini sampai seterusnya, karena kita masih online seperti ini, pesan Abang Hil sama kalian semua adik-adik, mulai ajak papa, mama, kakak, adik untuk duduk bersama, ambil waktu belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri sejak dari kecil kamu sudah mendengarkan firman Tuhan, dan gereja kita luar biasa sekali sudah memfasilitasinya dari anak-anak sampai ke orang tua. Mungkin itu aja yang bisa Bang Hil sampaikan. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15. Nah, sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita ambil sikap berdoa untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan kalau anak-anak-Mu ini sudah selesai mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya anak-anak ini bisa menangkap, mempelajarinya dan mempraktekkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka adalah anak-anak pilihan Tuhan. Kiranya juga mereka bisa terus andalkan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran yang kami lakukan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.